Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 195. Connor tertawa gila, namun Holly terkejut dengan kata-katanya dan menatapnya dengan tidak percaya. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin? Setelah beberapa pikiran melintas di benaknya, dia menatap Connor dengan tidak percaya. Jadi maksudmu, kau dan Isla, kalian sebenarnya? Senyum Connor memudar dari wajahnya. Ya, ibunya adalah bibi kandungku. Dia lalu menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya. Apa kau ingin memanggilku? Tapi aku tidak tahu. Bagaimana mungkin aku tahu? Yang dia tahu hanyalah bahwa ayahnya adalah seorang penjudi. Di hari-hari suram ketika semua orang membencinya, Isla bagaikan sinar cahaya yang menyinari kehidupannya. Isla mengajarinya dan mengajaknya keluar untuk menikmati makanan lezat. Dia seperti peri dari atas sana, dan dia tidak bisa tidak tergila-gila padanya. Dia baru saja jatuh cinta pada gadis tetangganya, yang hanya 2 tahun lebih tua darinya. Jadi, setelah masuk kuliah, mereka tidak bisa menahan perasaan mereka. Dia benar-benar tidak mengerti apapun. Lalu Isla mengatakan kepadanya bahwa ayahnya mengancamnya, meminta 2 juta, tetapi di mana dia bisa menemukan 2 juta. Isla menangis terseduh-seduh, yang membuatnya punya ide untuk membunuh ayahnya. Ayahnya bisa menyakiti siapapun di dunia, tapi dia sama sekali tidak bisa menyakiti Isla. Connor merancang rencana yang sempurna. Dia membawa uang itu ke rumah sakit terbengkalai untuk mencari Finlay, mengambil telepon genggamnya, dan menyuruh Finlay merekam kata-kata tersebut, membodohinya dengan berpikir bahwa jika Keira menyakitinya, dia dapat menggunakan kata-kata itu untuk mengancam Keira. Finlay bukanlah ayah yang baik dan telah mempertaruhkan segalanya. Namun Finlay juga seorang ayah yang bertanggung jawab. Semua biaya kuliah Connor ditipu olehnya, tetapi setidaknya Finlay tidak pernah membiarkan Connor kelaparan. Di dunia ini, satu-satunya perhatiannya adalah Connor. Setelah merekam, Finlay mengatakan kepadanya, "Aku punya sesuatu tentang Isla. Dengan ini aku membuatnya berperilaku baik. Jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, kau bisa menggunakannya untuk mengancamnya." Connor mengangguk. Dia tidak tertarik pada pengaruh mantan kekasihnya, dia hanya ingin membantunya menyingkirkan pria ini. Dia dengan marah mendorong Finlay ke arah batang baja di belakangnya. Ketika batang baja itu menembus dada Finlay, dia tidak percaya dan tergagap, bertanya, "Kenapa, kenapa?" Connor mencibir dingin. "Kau yang membuatku tidak bisa mengangkat kepalaku di depan orang lain, itu satu hal, tapi kau seharusnya tidak pernah mengancam Isla." "Ayah, dia adalah wanita yang paling kucintai." Mata Finlay membelalak kaget. "Bagaimana kau bisa jatuh cinta padanya?" Kau tidak bisa, karena dia satu-satunya yang baik padaku." Finlay tercengang. Ia menyadari sesuatu sebelum ia meninggal. Mengumpulkan sisa tenaganya, ia meneriakkan kalimat terakhir dalam hidupnya, "Tapi dia putri bibimu. Aku sendiri yang menukarnya saat lahir dengan bibimu." Dia tidak punya kata-kata lagi setelah teriakan itu. Connor tercengang saat itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk menikmati arti kata-kata itu, karena di luar Keira telah tiba. Dia melompat keluar jendela untuk melarikan diri dan kemudian, mengikuti rencana semula, kembali memasuki ruangan. Pikirannya berdengung, dia bekerja sama memerankan sebuah adegan, mengarahkan kecurigaannya pada Keira. Kebetulan saat itu, dia baru saja mengorbankan ayahnya, dan keadaan emosional yang rumit itu adalah sesuatu yang dapat dipahami oleh polisi. Emosi bingung dan terkejutnya ia sesuai dengan situasi pada saat itu. Tetapi setelah menyelesaikan pernyataannya, kembali ke kamar asramanya, dan berbaring di tempat tidurnya sambil menatap langit-langit, dia dalam keadaan linglung. Ada hal-hal yang tidak berani dipikirkannya. Namun tiba-tiba, ia mengerti mengapa ketika semua orang menjauhinya, mengapa ketika ia kotor dan tidak punya sarana untuk mandi di rumah, Isla tiba-tiba muncul di sisinya. Dia bersih dan murni, dan wajahnya yang tersenyum tampak cantik saat dia memperhatikannya. Namun pendekatannya, ternyata, disebabkan oleh ancaman Finlay. Dia tidak pernah benar-benar menyukainya, dia hanya takut kalau membuatnya marah akan membuat Finlay tidak senang, jadi dia menuruti cintanya yang tak terbalas. Itulah sebabnya dia tidak berani menolak rayuannya. "Tidak, bukan itu." Connor menutupi wajahnya dengan selimut, air mata mengalir dari sudut matanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa di dunia ini, orang yang paling mencintainya adalah ayahnya,
tetapi dia tetap tidak mau mempercayainya. Kemudian, Keira mulai mengobarkan perang opini publik terhadapnya. Dia hampir putus asa karena hinaan di sekolah, hingga pola pikirnya menjadi bermasalah, dan setiap kali dia mencari Isla selalu tampak sangat tidak sabaran. Dia tampaknya tidak menginginkan apapun selain memutuskan hubungan dengannya. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin dia memahami kebenarannya, dan semakin dia merasa bersalah dan sedih. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri dan mulai menggunakan rahasia itu sebagai ancaman, memaksanya untuk bertemu dengannya. Dia pikir dia akan seperti ayahnya, yang hanya dengan mengungkapkan rahasia itu, dia akan merasa terancam olehnya, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menyamai ayahnya. Isla sangat mengenalnya, dia menyadari keraguan-raguannya, dan karena tahu dia tidak ingin keduanya hancur, dia mengancamnya. Keduanya tampak memiliki keseimbangan yang aneh. Namun, ia menyadari bahwa pada akhirnya ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kemudian, dia menyadari bahwa dia telah kalah sejak awal. Keira dan petugas Holly telah melihat kepalsuan dirinya dan menangkapnya. Jika kebenaran pembunuhan itu sudah diketahui, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Isla, yang telah membujuknya untuk membunuh ayah kandungnya, hidup bebas dan bahagia di luar. Connor menjadi gila pada saat itu. Dia ingin membongkar rahasia Isla. Namun yang tidak pernah ia duga adalah pada saat ia ditangkap, ketika ponselnya diperiksa dan diserahkan kepada polisi, ia melihat pesan dari Isla. Itu menunjukkan bahwa dia hamil selama 5 minggu. 5 minggu, anak itu miliknya. Connor ingin menangis dan tertawa di saat yang bersamaan. Dia ingin menangis karena sepertinya dia bisa melihat akhir hidupnya, dan sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Yang membuatnya ingin tertawa adalah karena ia memiliki seorang anak. Anaknya akan menjadi bagian dari keluarga Horton, diperlakukan seperti putri atau pangeran kecil sejak lahir, dan tidak akan pernah menjalani kehidupan seperti yang dialaminya. Dan karena itu, dia menutup mulutnya lagi. Dia tahu dia sepenuhnya berada di bawah kendali Isla. Selama ini, suasana hati Connor selalu penuh harap. Setiap hari, dia diam-diam menghitung seberapa besar anaknya nanti, dan berapa lama lagi sampai dia lahir. Anak ini telah menjadi satu-satunya harapannya. Namun kini, harapan itu pun pupus. Isla benar-benar kejam. Connor menundukkan kepalanya, tiba-tiba menutupi wajahnya. Setelah mengungkap rahasia Isla, ia telah meramalkan konsekuensinya, tetapi untuk beberapa alasan, ia tidak merasakan sensasi balas dendam di hatinya dan hanya kekosongan yang hampa. Dia tiba-tiba menangis. Seluruh hidupnya memang sebuah lelucon. Bagaimana bisa dia membunuh ayah yang paling dicintainya, hanya demi seorang wanita? Dia akhirnya mulai menyesal, dengan rasa penyesalan yang tak dapat dihibur. Bab 196. Keira meraih tangan Isla. Isla menoleh padanya, ada apa? Keira menundukkan kepalanya, ekspresinya tidak jelas, tetapi ketidakberdayaan dan penderitaannya terlihat jelas. Seolah-olah pertahanan emosionalnya telah runtuh. Namun kata-kata yang diucapkannya selanjutnya mengejutkan Isla. Aku tidak akan melakukan apa yang kau katakan. Isla mengerutkan kening. Poppy, yang dikuasai amarah, memukul punggung Keira beberapa kali dengan keras. Dasar makhluk tak tahu terima kasih, apa yang kau katakan? Beraninya kau menolak Nona Isla. Aku akan menghajarmu sampai mati. Setelah menahan beberapa pukulan, Keira tiba-tiba mendorongnya dengan kuat. Poppy terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah, lalu langsung melompat berdiri. Ya ampun, beraninya kau menyentuhku. Aku ibumu. Suaranya yang melengking akhirnya mendapat reaksi dari Taylor. Dia mengerutkan kening dan menatap mereka, segera berdiri, lalu berjalan ke arah mereka. Dia melirik Keira, lalu Isla, dan akhirnya Poppy. Apa yang kalian perdebatkan? Tepat saat Poppy hendak berbicara, Taylor tiba-tiba mengangkat lengannya. Tamparan. Dia tidak menamparkan Poppy melainkan memukul wajah Keira dengan keras. Keira tidak menduga dia akan memukulnya mengingat betapa lemahnya dia. Dia memegang pipinya karena terkejut, merasakan sakit yang membakar, dan menatap Taylor dengan tidak percaya. Tatapan Taylor tampak muram saat dia melotot ke arahnya. Kau lagi, keluarga kami selalu berantakan karenamu. Keira, kenapa kau tidak mati saja? Kenapa kau di sini mengganggu Shirley? Keira perlahan menurunkan tangannya yang menutupi wajahnya, dan mengepalkan tangannya erat-erat. Kau mendengar semuanya tadi, kan?
Isla lah yang mengandung anak orang lain dan menjebakku karena menyebabkan kegugurannya. Aku hanya mencoba membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Lalu kenapa? Tegur Taylor dengan keras. Dia putri Shirley, putriku, tapi kau bukan. Bahkan jika Isla melakukan kesalahan, kau harus menanggung kesalahannya. Mengambil kesempatan itu, Poppy berteriak, tepat sekali, kau berutang itu pada keluarga Olsen. Jika kau ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Olsen dan tidak mau berurusan dengan kami lagi, maka cabut daging ini, singkirkan urat dan tulangmu, lalu kembalikan daging dan darahmu kepada kami. Setelah itu, dia mencibir. Aku yakin kau bisa bangkit, bukan? Keira, biar ku beritahu, nyawamu diberikan olehku, jadi itu hanya bisa menjadi milikku. Kecuali kau mati, kau tidak akan pernah bisa lepas dari kutukanku selama sisa hidupmu. Aku akan mengikutimu seperti belatung di tulang. Saat aku tua nanti, kau harus menafkahiku, atau aku akan membuat masalah. Aku akan menuntutmu. Di Krera, bakti kepada orang tua adalah yang utama. Aku tidak percaya kau bisa melakukan apapun padaku. Dia meletakkan tangannya di pinggul, sikapnya arogan. Namun Keira tidak mau menerima semua itu. Kita bahas nanti saja. Hari ini, aku harus mengembalikan kepolosanku sendiri. Dia menatap langsung ketiga orang di depannya. Kata demi kata, dengan kekuatan yang menggema, dia berkata, aku, Keira, tidak akan menanggung utang apapun yang bukan milikku, aku juga tidak akan menanggung kesalahan apapun yang bukan milikku. Dia melangkah maju, tatapannya tertuju pada Poppy. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan sejati muncul dalam dirinya. Aku tidak bisa memilih hak asasiku. Aku berutang nyawa padamu, jika kau bisa, ambillah nyawa ini. Poppy terintimidasi oleh ketegasannya dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Keira kemudian menatap Taylor. Aku bukan putrimu, uang yang dihabiskan keluarga Olsen untukku selama bertahun-tahun telah dibayarkan kembali sejak lama. Aku tidak berutang apapun pada keluarga Olsen. Semua kebohongan ini dibuat oleh Poppy, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Isla panik dan langsung berteriak, Keira, kamu tidak boleh memberitahu. Taylor juga mengerutkan kening. Isla tahu dia tidak bisa menghentikan Keira dan hanya bisa menoleh ke Poppy sambil berlinang air mata. Keira, kalau kamu ungkapkan kebenarannya, keluarga Horton pasti akan menceraikanku. Kalau begitu, lebih baik aku mati saja. Kalimat itu membuat Poppy tersadar. Tiba-tiba dia berteriak, Keira, berhenti di situ. Keira tidak menghentikan langkahnya sedikit pun. Namun saat ia meraih gagang pintu, Isla berteriak dari belakangnya. Bibi Hill, apa yang sedang kamu lakukan? Keira mengerutkan kening dan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat pisau buah digenggam di tangan Poppy. Dia menekan lehernya sendiri, matanya hampir gila saat dia menatap Keira. Jika kamu berani keluar dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, aku akan mati di sini. Keira, apakah kamu benar-benar ingin membuat ibumu sendiri mati? Langkah Keira sedikit goyah. Dia menatap Poppy dengan tatapan menghina. Apakah ini ibunya? Saat kecil, Poppy benar-benar bisa mengendalikannya, tapi setelah dewasa dan Poppy tidak bisa lagi mengendalikannya, dia mulai mengancam Poppy dengan nyawanya sendiri. Serius. Keira tertawa mengejek. Ia menatap Poppy dan berkata lembut, kalau begitu, silakan saja mati. Beberapa kata itu membuat pupil mata Poppy mengecil. Lalu, tanpa ragu-ragu, Keira membuka pintu dan keluar. Begitu dia melangkah keluar, dia melihat sekelompok orang berdiri di luar. Jake, Melissa, begitu pula Oliver dan Nathan, semuanya ada di sana. Di depan mereka berdiri beberapa wartawan. Melissa ada di sana, sambil menangis mengeluh. Kami meminta Anda datang untuk menunjukkan betapa tidak berperasaannya Louis, CEO Horton Group. Istrinya membunuh cucu saya, dan sekarang dia bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah, tetapi malah sangat sombong. Kami dari cabang pertama keluarga tidak bisa terus seperti ini. Teman-teman saya dari Pers, Anda adalah orang paling adil di dunia, tolong bantu kami. Tindakannya yang menyedihkan itu membuat para wartawan tampak serius. Oliver dan Nathan bertukar pandang, kegembiraan terpancar di mata mereka. Di era internet ini, opini publik jelas merupakan senjata terbesar. Jika wartawan ini menulis tentang perilaku Louis yang mendominasi dan tirani, dia akan dipaksa mundur dari kepemimpinan Horton Group. Saat itu,
cabang pertama dapat menggunakan kesempatan ini untuk naik ke puncak. Oliver menatap Jake dengan tatapan lebih hangat. Dia tidak menyangka istri putranya akan menimbulkan masalah besar bagi Louis. Kali ini, Louis benar-benar terperangkap. Para wartawan, setelah mendengar ini, mengambil mikrofon mereka dan sedikit terkejut ketika melihat Keira muncul. Melissa langsung menunjuk Keira dan berteriak, "Itu dia, istri Louis. Dia mendominasi dan tiran di rumah. Tahu betul bahwa menantu perempuanku sedang, dia masih memaksanya, menyebabkan keguguran, dia melakukannya dengan sengaja." Dengan itu, para wartawan segera bergegas menghampiri Keira. "Nyonya Horton, apakah ini benar? Mengapa kamu menyakiti istri dan anak keponakanmu? Apakah tindakan ini diinstruksikan oleh Tuan Louis Horton?" Sementara itu, di tempat parkir di lantai bawah, sebuah mobil polisi tiba-tiba berhenti, dan Holly segera keluar dari mobil dan berlari ke atas dengan kecepatan penuh. Bab 197. Di dalam mobil mewah itu, Louis dan Paman Olsen masih terlibat kebuntuan. Melihat mobil polisi itu, mata Paman Olsen berkedip sejenak. Seseorang menelepon polisi. Louis mengenali Holly. Melihat sikapnya yang tergesa-gesa, dia tahu Holly pasti ada di sana untuk membantu Keira. Dia tidak mengungkap hubungan ini dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah lebih baik polisi ada di sini? Jika Keira benar-benar mendorong Isla, dia bisa ditangani oleh hukum." Paman Olsen menatapnya. "Bocah, jangan main-main di depanku. Sudah kubilang, bahkan jika anak haram itu tidak mendorong Isla, karena Nona Olsen memfitnahnya, maka aku akan membuatnya membayar harganya." Setelah berkata demikian, dia keluar dari mobil. Louis segera menyusul. Paman Olsen ingin naik ke atas untuk melihat-lihat. Paman Olsen menundukkan pandangannya dan merenung sejenak sebelum menatap Alice. "Kau awasi mereka, dan jika Isla menderita kerugian, datang dan panggil orang." Alice mengangguk lalu berlari ke atas. Setelah dia pergi, Paman Olsen menoleh ke Louis. "Jika Nona Jody dan putrinya disakiti, aku tidak keberatan meratakan tempat ini dengan tanah." Louis menatap matanya, "Paman Olsen, aku juga begitu. Jika istriku disakiti, aku tidak akan ragu untuk beradu pedang denganmu." Di atas, Keira memandang ke arah kerumunan wartawan, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Jika cabang pertama keluarga itu ingin menjatuhkan Louis, maka dia pasti tidak akan membiarkan Isla lolos begitu saja. Keira melirik ke sekeliling orang-orang, dan begitu para reporter itu tenang, dia berbicara dengan suara dingin dan jelas. "Pertama, aku tidak sengaja menyakiti siapapun, dan kedua, anak yang hilang dari Isla bukanlah Horton." Suaranya sangat jelas, sehingga para wartawan dapat mendengarnya. Semua reporter gempar. Apa yang telah terjadi? Kenapa dia mengatakan itu? Keira berkata, "Isla telah berselingkuh dengan pria lain, dan anak yang dikandungnya bukanlah anak Jake. Karena takut keluarga Horton akan mengetahuinya setelah melahirkan, dia memfitnah saya, menuduh saya mendorongnya, dan mengambil kesempatan itu untuk menggugurkan kandungan." Melissa memotong pembicaraannya dengan keluhan sambil menangis. "Berhentilah mencari-cari alasan atas kesalahanmu, dan berhentilah memfitnah menantu perempuanku dengan kata-katamu yang tidak masuk akal ini. Itu konyol. Jelas, kamu dan Louis melakukan kesalahan, namun kamu berusaha menjelek-jelekkan kami." Para wartawan menatap bola-balik antara Melissa dan Keira, tidak yakin siapa yang harus dipercaya. Salah satu dari mereka berkata, "Nyonya Horton, apakah Anda punya bukti untuk apa yang Anda katakan?" Keira mengangguk. "Tentu saja." Saat itu, Tom sudah memegang laporan tes DNA di tangannya, berjalan ke arah mereka. Dia tidak menyerahkannya kepada Keira tetapi langsung menunjukkannya kepada Melissa. "Ini adalah hasil perbandingan DNA antara anak yang keguguran dan Tuan Jake. Silakan lihat." Melissa mencibir pada Keira sebelum memeriksa laporan itu. Pada saat itu, Isla dan Poppy juga bergegas keluar. Melihat laporan itu, Poppy langsung panik dan menatap Isla. "Isla, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Aku akan pergi dan mengambil kembali laporan itu." Namun Isla menundukkan pandangannya, dengan gugup mengepalkan jarinya. Dia berkata, "Itu tidak perlu." Lalu dia mengambil 2 langkah ke arah Melissa. Melissa melirik laporan itu, dan tatapannya langsung terpaku pada 3 kata, "Tidak cocok." Secercah keterkejutan melintas di wajahnya, yang dengan cepat berubah menjadi tatapan tajam ke arah Isla. "Kamu." Sebelum dia sempat selesai bicara,
Isla meremas tangannya dan berkata, "Melissa, ini salahku karena telah menyebabkan banyak masalah bagi semua orang. Keira adalah anak haram keluargaku, dan dia selalu menyimpan dendam padaku. Itulah sebabnya dia mendorongku, ini salahku. Aku gagal melindungi anakku dan Jake." Kemarahan tampak di wajah Melissa. Anak itu jelas bukan anak Jake. Jake juga menghampiri mereka berdua. "Bu, tunjukkan laporan ini kepada semua orang. Semua hasil tes Horton Group memiliki tanda keamanannya sendiri. Coba saya lihat apakah laporan ini palsu." Ekspresi malu tampak di wajah Melissa. Tentu saja dia tahu tentang tanda keamanan, laporan itu nyata. Dia menggigit bibirnya, pikirannya berubah beberapa kali, dan akhirnya dia menggenggam erat laporan di tangannya. Dia menatap Isla dan berkata langsung, "Aku tidak menyangka laporan ini palsu. Isla, aku turut prihatin padamu. Saat kamu di rumahmu sendiri, kamu menjadi incaran anak haram itu. Tapi sekarang kamu sudah menjadi bagian dari keluarga Horton, dengan aku dan Jake yang akan membelamu, kami tidak akan pernah membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Hari ini, Keira dan Lewis harus memberimu penjelasan." Keira mengerutkan alisnya ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka Melissa akan menggantikan Isla. Bukankah fakta bahwa anak Isla bukan anak Jake seharusnya membuat marah keluarga inti? Namun dia segera menyadari, dia salah. Reporter-reporter ini tidak dipanggil ke sini oleh Melissa, melainkan oleh Isla. Di hadapan begitu banyak wartawan, jika Melissa sampai mengungkap sifat asli Isla, itu hanya akan membuat keluarga inti terlihat tidak kompeten, membiarkan menantu perempuan yang bisa menyebabkan skandal seperti itu. Terlebih lagi, keluhannya baru-baru ini yang disertai air mata kepada wartawan hanya untuk mencoreng reputasi Lewis sebagai orang yang mendominasi dan sombong. Jadi, kalaupun sekarang dia tahu kalau Isla telah menipunya, dia tidak akan dan tidak bisa mengungkap kebohongannya. Pandangan Keira kembali tertuju pada Isla. Dia selalu tahu bahwa saudara perempuannya sedang merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak menyangka bahwa di saat seperti itu, dia masih mempunyai rencana cadangan. Karena Melissa tidak bisa mengeksposnya sekarang, untuk membuat Jake menceraikannya, alasan lain harus dicari, setidaknya dalam jangka pendek, mereka tidak bisa bercerai, jika tidak, itu akan dengan mudah menimbulkan spekulasi dari luar. Gerakan Isla ini memang hebat. Isla menghela napas lega, mengetahui dia telah bertaruh dengan benar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menundukkan kepalanya, dan tiba-tiba matanya memerah. "Keira, aku benar-benar tidak tahu mengapa kau begitu membenciku. Kau dan ibumu lah yang menghancurkan keluargaku, mengapa kau harus mendesakku begitu keras? Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas keguguran itu, jadi mengapa kau harus membuat laporan tes paternitas palsu?" Cahaya tajam berkedip di matanya. Selama cabang pertama keluarga itu bersikeras bahwa laporan itu palsu, maka laporan Keira akan menjadi tidak berguna. Anak itu sudah hilang, dia sekarang dapat dengan tegas mengklaim bahwa embrio yang mereka tinggalkan bukanlah miliknya tetapi difitnah oleh Keira. Jake juga berkata dengan marah, "Keira, tipu daya yang kau dan Paman Lewis gunakan benar-benar tercela. Anak itu sudah pergi, bukankah kata-katamu saja yang bertentangan dengan kata-kata kami?" Isla berpura-pura menangis. "Keira, masalah laporan itu sudah jelas sekarang. Apakah kamu punya bukti lain yang mengatakan bahwa anak itu bukan anakku?" Rahang Keira menegang, dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini, di mana meski dihadapkan dengan bukti-bukti mutlak, orang-orang ini tetap menolak mengakuinya. Dia terkekeh mengejek, dan saat dia hendak bicara, suara Holly tiba-tiba terdengar, "Siapa bilang tidak ada bukti?" Bersambung ke bab selanjutnya.